warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, tabe salamat lingkungan alatai, salam sahujud karendeng malempang. Adil kata linyo, bacuramin kasuruga, besengat kajubata, arus. Perkenalkan, nama saya Rahmat M. Nur SPT, jabatan Lurah Selat Utara. Pada hari ini melaporkan implementasi kegiatan rancangan aksi perubahan, yaitu dengan judul jemput bola pemungutan pajak hasil sarang burung walet melalui jebol di Kelurahan Selat Utara. Untuk kegiatan ini yaitu untuk melaporkan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Latar belakang dari pengambilan judul ini yaitu pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum dan balas jasa secara langsung. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 35, pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Pemerintah daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah kemudian dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak atas bisnis walet ini termasuk dalam jenis pajak kabupaten atau kota. Berdasarkan ketetapan yang dalam peraturan daerah, tarif pajak yang wajib dibayar saat memiliki bisnis sarang walet paling tinggi sebesar 10% dari hasil. Besaran pokok pajak yang tertuang atau terhitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat 2 sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana maksud dalam pasal 74, yaitu nilai jual sarang burung walet itu sendiri. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2010 tentang izin usaha pengelolaan sarang burung walet, dan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 48 Tahun 2020 tentang lokasi, tata cara, mekanisme, dan pemeriksaan izin usaha pengelolaan rumah sarang burung walet. Di wilayah Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, itu ada memiliki kurang lebih 45 bangunan rumah burung walet yang sangat potensial untuk menambah pendapatan asli daerah atau PAD yang selama ini sangat minim untuk memasukkan asli daerah. Pada data tahun 2021, data dari Kecamatan Selat, kita mendapatkan untuk target PAD kita dari hasil sarang burung walet itu kurang lebih 50 juta, tapi ternyata realisasi yang bisa kita ambil hanya 950.000. Jadi berdasarkan data itu, pemungutan pajak hasil sarang burung walet untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, maka dari itu perlu dibentuknya tim petugas pemungut jemput bola atau jebol pemungutan pajak hasil sarang burung walet di Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Kondisi sekarang di Kelurahan Selat Utara itu ada beberapa poin yang belum kita laksanakan, yaitu pertama, belum adanya tim pemungut pajak hasil sarang burung walet. Terus yang kedua, belum adanya standar operasional prosedur atau SOP pemungutan pajak sarang burung walet. Ketiga, yaitu kurang proaktifnya pemilik rumah burung walet atau wajib pajak untuk membayar pajak hasil sarang burung walet kepada pemerintah daerah. Tujuan aksi perubahan ini dicapai melalui jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang. Untuk jangka pendek yaitu yang pertama, satu, terbentuknya tim efektif aksi perubahan. Yang kedua, terbentuknya standar operasional prosedur atau SOP pemungutan pajak hasil sarang burung walet. Ketiga, terbentuknya tim pemungut pajak hasil sarang burung walet di Kelurahan Selat Utara. Tujuan jangka menengah yaitu yang pertama, melaksanakan pemungutan pajak sarang burung walet di Kelurahan Selat Utara dengan meningkatkan PAD sebesar
50% dari tahun 2021. Terus yang kedua, seluruh pemilik rumah burung walet atau wajib pajak yang ada di Kelurahan Selat Utara bisa mengerti atau memahami program dari jebol atau jemput bola pemungutan pajak sarang burung walet yang ada di Kelurahan Selat Utara. Tujuannya kepanjang, yaitu 1. Melaksanakan pemungutan pajak hasil sarang burung walet di Kelurahan Selat Utara untuk meningkatkan PAD sebesar 100% pada tahun 2023. Kedua, diharapkan seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Selat bisa melaksanakan atau mengaplikasikan jemput bola dalam pemungutan pajak hasil sarang burung walet di wilayahnya masing-masing. Manfaat dari aksi perubahan ini yaitu ada 3, yaitu yang pertama bagi pemerintah daerah, terus yang kedua bagi unit kerja, terus yang terakhir bagi masyarakat. Manfaat untuk pemerintah daerah yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas penagihan, terus yang kedua tersajinya data pemilik rumah burung walet, yang ketiga meningkatkan indikator keberhasilan dalam penerapan good governance melalui peningkatan pelayanan prima, yang keempat meningkatkan pendapatan asli daerah dari hasil sektor sarang burung walet, terus yang kelima pengendalian dan pengawasan semua dari hasil maupun bangunan sarang burung walet tersebut. Manfaat bagi unit kerja yang pertama memberikan kinerja pelayanan publik yang cepat, tepat kepada pegawai kelurahan yang terlibat dalam satuan tugas pemungutan pajak hasil sarang burung walet. Terus yang kedua, meningkatkan etos kerja yang berkompetensi dan berintegritas. Yang ketiga, memiliki data pemilik rumah burung walet yang ada di Kelurahan Selat Utara. Manfaat yang ketiga yaitu untuk masyarakat. Yang pertama, masyarakat mendapatkan pelayanan dengan mudah dan cepat. Yang kedua, efisien waktu saat membayar pajak hasil sarang burung walet di Kelurahan Selat Utara. Terus yang ketiga, bentuk pelayanan prima kepada masyarakat atau kepada pemilik sarang burung walet. Terus yang keempat, merasakan pembangunan dari hasil PAD sektor pajak sarang burung walet. Stakeholder yang terlibat dalam aksi perubahan ini yaitu ada 2, internal dan eksternal. Untuk yang internal yaitu yang pertama camat sebagai mentor, terus yang kedua kasih pembangunan kecamatan, yang ketiga kasih pembangunan kelurahan, yang keempat bendahara penerimaan pembantu kecamatan, yang kelima bendahara penerima pembantu kelurahan, terus yang keenam petugas pemungut. Stakeholder eksternal yaitu Badan Pengelola Perizinan Pajak Daerah atau BPPRD Kabupaten Kapuas. Terus yang kedua pemilik rumah burung walet atau wajib pajak. Kunci keberhasilan pencapaian tujuan proyek perubahan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komitmen yang tinggi dari aktor perubahan beserta dukungan penuh dari pemegang wewenang dan seluruh stakeholder. Kedua, sumber daya aparatur yang handal, cermat, dan mampu bekerja sama secara handal, memadai, bertanggung jawab, dan profesional. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan proyek perubahan, pelaksanaan penyesuaian kewenangan sejalan dengan ketentuan regulasi yang mengatur tentang struktur, tata kerja, dan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.
pagi, salam sejahtera. Kami mengapresiasi dan mendukung berkenaan dengan pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 7 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh BPSDM Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Saya Dr. Randa Apolonia Septedi MA memberikan dukungan terhadap proyek perubahan yang berjudul Jemput Bola Pemungutan Pajak Hasil Sarang Burung Walet melalui jebol di Kelurahan Selat Utara yang diajukan oleh Saudara Rahmat M. Nur SPT, Jabatan Lurah Kelurahan Selat Utara. Semoga proyek perubahan ini dapat diaplikasikan untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Kapuas dan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Kapuas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat dan sukses kepada Saudara Rahmat M. Nur SPT. Berkenaan dengan pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP Angkatan ke-7 tahun 2002 yang diselenggarakan oleh BPSDM Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, saya Dr. Andas Aswan MSI, Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas, memberikan dukungan terhadap proyek perubahan yang berjudul Jemput Bola Pemungutan Pajak Hasil Sarang Burung Walet melalui jebol di Kelurahan Selat Utara yang diajukan oleh Rahmat M. Nur SPT, Jabatan Lurah Kelurahan Selat Utara. Semoga dapat diaplikasikan untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Kapuas dan untuk peningkatan PAD Kabupaten Kapuas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andas Septedi MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, mendukung penuh aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Rahmat M. Nur SPT, Lurah Kelurahan Selat Utara, dengan judul Jemput Bola Pemungutan Pajak Hasil Sarang Burung Walet melalui jebol di Kelurahan Selat Utara. Ini tentu akan sangat mendukung dalam rangka program pemerintah Kabupaten Kapuas meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya dari sarang burung walet. Semoga dapat diaplikasikan untuk kepentingan pembangunan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Kapuas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berkenaan dengan pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 7 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh BPSDM Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, saya Insinyur Tosi Balimin, anggota fraksi PDP DPRD Kabupaten Kapuas, memberikan dukungan terhadap proyek perubahan yang berjudul Jemput Bola Pemungutan Pajak Hasil Sarang Burung Walet melalui jebol di Kelurahan Selat Utara yang diajukan oleh Saudara Rahmat M. Nur SPT, Jabatan Lurah Kelurahan Selat Utara. Semoga dapat diaplikasikan untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Kapuas dan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Kapuas. Terima kasih. Kelurahan Selat Utara mendukung program jebol. Demikianlah implementasi aksi perubahan ini saya buat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada salah dalam penyampaian atau penulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sahe.